Halo teman-teman Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan ya. Kali ini ditemani bersama saya Furi Harun dan juga Cika seperti biasa yang suka bantuin ngeramal. Dan juga salah satu doll boy ya edisi Annette Hempstead. Nah, jadi buat kalian semua yang suka mengoleksi boneka pasti sudah tahu dong kalau Annette Hempstead ini adalah merupakan sebuah perusahaan hard vinyl ya yang diproduksi di Jerman. Bonekanya juga dicari oleh semua kolektor di seluruh dunia karena dari mulai tahun 2008 perusahaannya sudah tutup. Dan kalian bisa lihat kualitasnya bagus banget ya. Jadi buat kalian yang pengen koleksi ada loh di boneka Furi Harun. Oke? Ya, oke, mudah-mudahan kalian semua juga ada dalam keadaan yang sehat walafiat, nggak kurang sesuatu apapun dan juga siap ya mendengarkan ramalan di minggu ini. Tetapi sebelumnya yang belum subscribe harus subscribe dulu YouTube channelnya Furi Harun dan juga aktifkan loncengnya karena kita juga punya banyak sekali segmen selain ramalan zodiak ya. Dan juga untuk kalian semua ini hanyalah merupakan prediksi karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi santai aja dengerin ramalannya, mudah-mudahan bisa menjadi clue ke depannya ya. Oke, siap Cika? Ya siap, nih. Oke, kartu percintaan untuk zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries ada pengorbanan atau the hangman ya. Jadi beberapa dari Aries sedang sangat berbahagia karena kabar yang sudah lama dinanti-nantikan akhirnya bisa terwujud. Jadi ada beberapa dari Aries yang sudah membina hubungan pacaran yang lama dan masih digantung terus akhirnya menerima keputusan untuk segera dinikahi dan itu juga membuat kalian bahagia. Sementara itu untuk yang sudah menikah mungkin ada di antara kalian yang kemarin-kemarin sempat ingin mengajukan pinjaman rumah gitu atau pinjaman cicilan. Nah, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu pun datang. Jadi kamu juga lagi bahagia nih sama pasangan. Wah, alhamdulillah ya, gitu kita bisa punya rumah baru meskipun nyicil tapi kan bahagia gitu ya punya. Sementara itu untuk Aries yang masih single di minggu ini juga lagi berbunga-bunga juga. Karena kalian sudah berkenalan dengan seseorang yang rasa-rasanya sih pas. Meskipun tidak seperfect orang yang kemarin sempat kalian kejar, tapi kayaknya orangnya cuma pengen main-main aja, kalian akhirnya bisa lebih menghargai orang ini karena orang ini tuh serius gitu. Meskipun gak seganteng yang itu tapi dia serius, dia juga baik, jadi happy deh ya. Oke. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangannya di sini ya, kartunya yang keluar adalah Baginda Raja. Gitu. Jadi Baginda Raja itu mengindikasikan bahwa si Aries ini saking pengen ngumpulin uang banyak gitu ya. Mungkin ya tadi ada yang mau menikah sehingga butuh tabungannya harus meningkat juga banyak yang harus kalian persiapkan. Atau mungkin ada yang ingin membeli sesuatu hal yang udah lama kalian idam-idamkan. Bukan berarti kamu harus menghalalkan segala macam cara dan juga kurang beristirahat. Karena di minggu ini kalian akan ada beberapa Aries yang tumbang alias sakit gitu. Dan sakitnya juga nggak sebentar gitu. Sakitnya 2 hari, 3 hari. Jadi daripada kalian malah nanti ke depannya sakitnya lama dan pekerjaan malah terundur banyak gitu ya. Mendingan kalian jaga kondisi. Kalau waktunya istirahat ya istirahat aja. Nggak usah terlalu ambisius gitu. Lalu ramalan yang kedua adalah zodiak Taurus ya. Oke. Kartu percintaan Taurus di sini ada Sang Jauhari ya. Jadi untuk beberapa orang Taurus nih ya, yang lagi pengen ngedeketin seseorang, lebih baik jujur aja apa adanya. Kalau misalnya memang kalian itu hanyalah pegawai, yang ngaku aja pegawai, nggak usah bilang-bilang bos. Karena ujung-ujungnya kalau ketahuan bohong malah bakalan ditinggalin gitu sama calon yang udah kalian uber-uber lama nih. Jadi lebih baik kalau memang kalian lagi menyukai seseorang, jujur apa adanya. Karena kalau memang dia benar-benar suka sama kamu, apapun kekurangan kamu dia pasti akan terima ya. Sementara itu untuk Taurus yang sudah menikah ya, ataupun yang masih berpacaran di minggu ini ada kabar gembira ya. Ada kabar gembira karena akhirnya nih pacar kalian yang kalian anggap kayaknya dia mah cuek ya gitu, nggak terlalu
terlalu mentingin ngasih sesuatu atau nggak terlalu mentingin kita gitu, terlalu mikirin keluarganya, ternyata kalian mendapatkan kado istimewa. Mungkin meskipun kadonya sederhana, tapi buat kalian sangat berharga gitu, dan akhirnya kalian sadar bahwa ternyata dia nggak secuek itu loh gitu. Nah, untuk keuangannya ya. Oke, untuk keuangannya di sini ada dunia atau the world ya. Jadi ini adalah kartu untuk mengingatkan kepada Taurus, meskipun keuangan masih stabil dan pekerjaan masih oke, diingatkan untuk tidak berbelanja barang yang tidak penting ya. Karena nanti di akhir minggu ada pengeluaran besar tidak terduga yang harus segera kalian selesaikan. Jadi lebih baik dipending dulu, jangan berpikir bahwa hari ini ya buat hari ini gitu. Kalau sekarang ada uang ya udah belanjain aja, siapa tahu besok dapat lagi. Jangan berpikiran seperti itu gitu, karena kita harus berpikiran jauh ke depan. Ya, jadi usahakan Taurus untuk tidak membeli sesuatu yang tidak penting di minggu ini. Untuk kesehatannya gimana, Cika? Ya, beberapa dari Taurus akan menderita sakit gusi ya, gusinya bengkak, mungkin sariawan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin C yang cukup ya. Yang ketiga nih. Yang ketiga adalah ramalan untuk zodiak Cancer. Kartu percintaan Cancer di minggu ini ada kekuatan ya. Jadi Cancer, kamu harus sabar. Ini terutama untuk Cancer-Cancer yang sudah memiliki pasangan, baik masih berpacaran ataupun sudah menikah. Ada beberapa sifat dari pasangan yang sangat ego dan juga keras kepala yang membuat kalian kesal gitu. Dan di minggu ini kalian tuh benar-benar diuji kesabarannya. Jadi ada beberapa di antara kalian yang udahlah, aku udah males ribut daripada nanti bertengkar gitu kan. Ya udah disabar-sabarin aja. Tapi ada juga yang memilih bersikap untuk pergi dulu sementara, menenangkan diri gitu supaya pasangan kalian juga bisa introspeksi gitu, jangan seenaknya kayak gitu ya. Sementara itu untuk Cancer yang masih jomblo di minggu ini, kalian memang lagi PDKT dengan seseorang, tapi kok kayaknya ada sedikit kecurigaan ya. Jadi kalau kata Cika, kayaknya nih orang banyak bohong deh gitu. Kayaknya terlalu sempurna gitu hidupnya. Jadi perlu diselidiki lebih jauh lagi gitu. Karena sekarang itu kan banyak yang modus ya. Kalau terlalu sempurna, terlalu kaya gitu. Kadang suka ya aneh gitu ujung-ujungnya. Oke. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini ada pemanggilan ya. Jadi Cancer hati-hati nih, ada pembayaran yang sudah jatuh tempo. Dan ini membuat kamu rada sedikit stres ya, karena aduh gimana dong, ini lagi pandemi gitu, tapi juga kamu harus bayar sesuatu dan nggak bisa dipending-pending gitu. Jadi akhirnya ada beberapa di antara Cancer yang lagi galau banget gitu, lagi kusut pikirannya gitu. Kalau mau pinjem juga pinjem sama siapa gitu, orang-orang juga lagi susah gitu. Ya coba dibicarakan baik-baik dengan pihak sana gitu, tolong kasih saya sedikit waktu untuk bisa menyelesaikan pembayaran gitu. Dan kamu juga harus meyakinkan bahwa kamu nggak akan lari begitu aja ya Cancer ya. Oke, untuk kesehatannya gimana Cika? Ada beberapa di antara Cancer yang kata Cika pusing karena lagi stres mikirin masalah keuangan. Gak usah terlalu stres ya. Jadi memang yang namanya kehidupan itu kan pasti akan ada up and down. Jadi kalau sekarang lagi down ya sudah gitu. Yang penting masalahnya dihadapi dan jangan lupa beristirahat. Jangan lupa juga mungkin kamu perlu refreshing, olahraga pagi gitu supaya tetap bisa fit gitu ya. Oke. Lalu yang keempat adalah zodiak Gemini ya. Kartu percintaan Gemini di minggu ini ada sang iblis ya. Jadi ini berlaku untuk Gemini yang masih jomblo. Ada beberapa di antara kalian yang terlibat perkelahian sengit dikarenakan orang yang selama ini mengaku sebagai single ternyata dia sudah memiliki pasangan. Jadi di sisi lain kalian juga gondok karena kalian dibohongin. Tapi di sisi lain ya kalian juga kesel gitu. Kok tiba-tiba ada orang yang marah, ada orang yang menghina-hina gitu. Padahal sebenarnya kalian sendiri nggak tahu bahwa ternyata orang yang selama ini kamu ajak jalan itu adalah
istrinya orang gitu. Jadi lagi bad luck banget deh ya, sabar ya Gemini ya. Sementara itu untuk Gemini yang sudah berpacaran ya, ataupun yang sudah menikah, di minggu ini justru kalian ada banyak sekali keributan nih. Keributannya adalah keributan-keributan akibat kecemburuan yang nggak jelas. Jadi kalau kecemburuan yang nggak jelas, ributnya juga nggak jelas gitu kata Cika ya. Kalau ribut harus jelas ya Cika ya. Harus jelas kalau ribut, kalau nggak jelas ya nggak usah ribut. Mungkin lagi nyari perhatian, ya. Mungkin lagi nyari perhatian biar diperhatikan pasangan, jadi akhirnya nggak ribut aja diribut-ributin. Oke, sementara itu untuk keuangan ya dan juga pekerjaan di sini ada sang imam, ya. Jadi ada beberapa Gemini yang lagi happy karena kerjanya diberikan applause ya, diberikan reward oleh atasan gitu. Jadi setelah sekian lama kalian mengerjakan sesuatu hal dan kalian merasa kok kayaknya kerjaan aku nggak dihargai ya, kok kayaknya selalu kurang, selalu minus gitu di mata atasan. Di minggu ini kalian akan mendapatkan reward dan rewardnya bukan cuma sekedar pujian ya, tapi juga ada reward lumayan lah, bonus gitu. Jadi bisa sedikit shopping atau mungkin yang pengen beli seserahan atau apa juga bisa sedikit berbelanja gitu ya. Untuk kesehatan gimana Cika? Oh iya, untuk kesehatan makanya jangan motor-motoran terus ya. Ini buat Gemini yang punya motor. Kalau yang punya mobil mungkin hati-hati pakai jaket karena ada beberapa di antara kalian yang meriang gitu dikarenakan terlalu lama di jalan. Ya, mungkin udah nyampe ke rumahnya tapi masih tetap pengen jalan jadi muter lagi gitu. Kayak gitu terus gitu kerjaannya. Aduh, ada-ada aja. Oke ya, kita akan balik lagi di sesi yang kedua dengan zodiak yang selanjutnya. Jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan ya. Masih bersama saya Furi Harun, Cika dan juga Dol, cowok dari series Annette Hampstead ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Leo. Kartu percintaan Leo di sini ada Maharani ya. Jadi masih berbahagia karena ada anggota keluarga baru ya, masih sangat menikmati masa-masa indah. Sementara itu untuk Leo yang sudah berpacaran lama juga kalian lagi mendapatkan hadiah ya, meskipun hadiahnya belum lamaran secara resmi, tapi kalian mendapatkan sebuah barang yang kalian tahu tuh pacar kamu tuh harus kerja keras banget gitu buat bisa ngebeliin kamu itu. Dan kamu tuh happy. Jadi lagi lagi say thanks, lagi nice lah dengan pasangan. Tetapi untuk Leo yang masih jomblo di minggu ini kalian masih belum menemukan pasangan yang pas. Padahal sebenarnya udah siap sih untuk move on ke kehidupan percintaan yang selanjutnya. Jadi trauma-traumanya udah hilang, udah pengen memulai sebuah komitmen yang serius, tapi memang belum ketemu yang pas ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini ada kartu Sang Petapa. Ya. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah pertanda untuk kalian Leo bahwa segala sesuatu itu harus dari hati. Jadi kalau memang hati kalian gak happy, lebih baik tidak usah dikerjakan atau tidak usah dilakukan. Tetapi sebaliknya, kalau memang hati kalian happy, kalian bahagia dan bisa memperoleh banyak hal, ya sudah dikerjakan, dilakukan. Meskipun mungkin hasilnya belum maksimal, belum sesuai dengan apa yang kalian harapkan, tapi di sini kalian masih cukup bersyukur lah gitu ya. Bersyukur karena bisa mengerjakan sesuatu yang membuat kalian merasa nyaman, lingkungan pekerjaannya juga orangnya baik-baik, nice, kalian juga bisa belajar banyak hal gitu. Untuk kesehatannya gimana? Oke, untuk kesehatannya ada beberapa di antara Leo yang mungkin harus diet ya. Ini bukan Leo yang di depan saya kan, bukan Leo yang di depan kita. Ya, ini khusus untuk kalian Leo yang mungkin agak sedikit overweight ya. Mungkin sambil nonton, sambil ngerjain tugas. Kan sekarang masih kadang ngantor, kadang work from home gitu ya. Cemilannya sedikit disingkirkan dulu supaya berat badannya bisa kembali ke berat badan yang normal. Karena kalau obesitas itu resiko penyakitnya juga banyak gitu. Kalau Cika nggak obesitas tah? Udah langsing katanya. Oke, sementara itu untuk Libra, di sini kartu percintaannya ada Baginda Raja ya.
Jadi si Libra ini lagi sangat memaksakan kehendak banget sama pasangannya. Jadi Libra yang dikenal sangat posesif, sangat pengatur, kamu juga ngatur-ngatur pasangan kamu deh gitu. Dia mau kemana kamu tanya, sama siapa, pergi jam berapa. Terus kalau pasangan kamu telat pulangnya, kamu marah-marah nggak jelas. Jangan seperti itu Libra, lama-lama ya pasangan, istri atau suami atau mungkin pacar kamu bakalan lari kalau sifat kamu terus-menerus seperti itu. Jadi boleh bertanya pasangan lagi di mana, dengan siapa ya untuk memastikan bahwa dia juga aman gitu. Tetapi bukan berarti setiap dia pergi kamu curigain, kamu monitor, dia telat sebentar kamu marah-marah. Kalau seperti ini kamu bukan membuat hubungan yang harmonis, tetapi hubungan yang penuh tekanan dan akhirnya kamu bakalan ditinggalin. Jadi harus mulai merubah sikap yang seperti itu ya. Sementara itu untuk Libra yang masih jomblo di minggu ini, kalian memang agak sedikit sedih gitu karena kemarin sempat deket sama orang tapi ternyata sekarang orangnya udah jalan sama yang lain gitu. Sedihnya adalah karena kalian gak berani untuk mengutarakan perasaan gitu sehingga orang tersebut gak tahu gitu kalau kalian tuh suka. Nah, jadi saran untuk siapapun, kalau memang kalian suka sama seseorang, utarakan saja gitu supaya orang tersebut tahu, jangan cuman diem aja gitu ya. Atau mungkin kamu perlu mak comblang kayak Cika sehingga kamu bisa move on gitu ya. Cika bisa jadi mak comblang kan? Bisa ya. Dia mak comblang yang sangat oke banget. Untuk kesehatan gimana? Oh, pekerjaan dulu. Ih, pinter. Nih, pekerjaan. Oke, pekerjaannya untuk kalian Libra ada bintang ya. Lagi happy banget karena ada tawaran job yang lumayan bagus, hasilnya juga baik gitu sehingga kalian bisa membahagiakan orang tua. Jadi kalau kemarin-kemarin aduh maaf ya sama orang tua gitu karena bukannya nggak mau membahagiakan orang tua untuk kebutuhan kalian sehari-hari pun, apalagi yang sudah menikah untuk kamu, istri dan juga anak-anak aja udah pas-pasan banget. Tapi karena ada pekerjaan ini, rezekinya lumayan, kamu akhirnya bahagia karena bisa berbagi dengan orang tua gitu. Untuk kesehatan gimana Cika? Ya, untuk kesehatan katanya Libra menderita sedikit sakit-sakit di perut ya. Jadi mungkin seperti mah gitu ya. Jadi perhatikan pola makan, jangan sampai makannya tidak teratur ya. Atur pola makan. Nih, Scorpio. Oke, kartu percintaan untuk Scorpio di sini ada dunia atau the world ya. Jadi keinginan, harapan, dan cita-cita akhirnya bisa terlaksana gitu, bisa tercapai. Jadi mungkin buat kalian Scorpio yang udah kenyang di disakitin sama pasangan-pasangan sebelumnya, mungkin ini saatnya kalian untuk bisa mendapatkan orang yang jauh lebih baik gitu. Nah sementara itu juga untuk Scorpio yang masih jomblo, di minggu ini kalian dideketin sama orang yang menurut kalian itu adalah orang yang selama ini kalian idam-idamkan gitu. Jadi kamu tuh suka berdoa nih sama Tuhan gitu. Aduh aku pengen banget deh punya pasangan yang seiman gitu, yang sama-sama single gitu, yang enggak main tangan, enggak kasar. Dan alhamdulillahnya doa itu terjawab. Jadi beberapa dari Scorpio lagi sangat bahagia, lagi sangat happy gitu karena apa yang kalian harapkan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Begitupun yang sudah menikah, yang mungkin menikahnya udah lama, pengen punya momongan, kemarin sempat hamil tapi kemudian ada keguguran, akhirnya di minggu-minggu ini bisa punya momongan lagi dan mudah-mudahan kehamilannya bisa lancar ya. Nih. Oke, kartu pekerjaan dan juga keuangannya di sini ada Sang Biarawati. Jadi ini merupakan pertanda untuk kalian Scorpio melibatkan Tuhan dan juga banyak berdoa dalam pekerjaan dan juga kehidupan adalah hal yang sangat penting gitu. Di saat kalian diberikan ujian, di saat kalian diberikan masalah, kalian biasanya rajin sekali berdoa. Tapi di saat diberikan kebahagiaan kadang suka lupa berdoa dan suka lupa bersyukur sama Tuhan. Jadi itu adalah hal yang wajib. Berdoa dan juga bersyukur serta berterima kasih atas segala hal yang diterima sehingga nanti blessingnya, berkahnya akan terus berjalan gitu ya. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan ada beberapa di antara Scorpio yang mungkin sakit pinggang ya. Dikarenakan apa? Terlalu banyak olahraga? Oh iya, mungkin olahraga di mana gitu ya. Jadi ya olahraganya diatur lah ya.
Gue kok jadi curiga olahraganya bukan olahraga. Ya udah itu di skip aja ya. Olahraganya di mana, Cika? Itu nggak usah disebutin. Oke, kita akan ganti lagi ke zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Virgo ya. Gara-gara itu jadi ngeblank. Kartu percintaannya untuk Virgo di sini ada kesederhanaan, ya. Jadi buat kalian Virgo ya, lagi seneng banget mengejar seseorang. Ini jadi Virgo yang lagi jomblo tuh lagi seneng banget pengen mendapatkan seseorang gitu. Tapi cara kalian tuh kurang bagus gitu. Kalian tuh terlalu memaksakan diri. Kesederhanaan ini merupakan signal untuk sedikit meredam ego. Jadi kalau kamu lagi suka sama orang, jangan memaksakan orang itu harus segera suka sama kamu. Karena yang namanya cinta itu butuh waktu, butuh proses. Jadi temennya dia dulu lah, temen curhat. Mungkin kalau dia butuh tumpangan, kamu bisa nawarin. Dia lagi butuh temen buat cerita, kamu dengerin. Jangan langsung asal aja. Karena kalau orangnya baru kamu kenal dan kamu udah, meskipun kamu udah suka udah lama tuh, tapi dia baru kenal kamu gitu ya, dia akan lari gitu kalau kamunya terlalu maksa gitu ya. Sementara itu untuk Virgo yang sudah berpacaran ataupun yang sudah menikah, kesederhanaan ini menandakan bahwa stop terlalu banyak membelanjakan uang untuk pasangan. Karena apa? Karena nanti dia keenakan dan nggak berpikir untuk maju. Ya udahlah, aku kan apa-apa tinggal minta transfer gitu. Aku kan apa-apa tinggal minta bantuan kamu gitu. Jadi di sini kamu kayak superhero ya, Virgo, yang kamu bisa, pasangan kamu lagi butuh baju baru, kamu langsung beliin. Pasangan kamu lagi butuh handphone baru, kamu beliin juga. Jangan seperti itu ya. Jadi kamu harus mensupport pasangan justru dengan semangat. Ayo dong semangat. Kalau pengen beli handphone baru, ayo dong nabung. Ayo dong cari penghasilan tambahan. Bukan malah dimanjakan dengan memberi terus. Giliran nanti kalian nggak bisa memberi dan dia kecewa, mungkin kalian malah akan ditinggalkan gitu ya. Oke. Nah ini untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang iblis ya. Hati-hati nih Virgo, karena mungkin akan ada tawaran usaha yang menarik tetapi usahanya kurang begitu baik ke depannya. Jadi usaha-usaha yang agak-agak nyerempet bahaya itu lebih baik nggak usah. Atau mungkin hasilnya besar tapi dilakukannya dengan cara sedikit menyakiti orang atau menipu orang, lebih baik dihindarkan. Meskipun kita semua tahu di musim pandemi ini kita harus selalu gercep ya untuk cari uang, tetapi bukan berarti kita harus menghalalkan segala macam cara ya. Jadi kerjakan aja yang aman-aman, meskipun hasilnya sedikit-sedikit tapi kan lama-lama akan menjadi bukit gitu. Kesehatan gimana? Kesehatan kata Cika, Virgo di minggu ini sangat fit ya. Jadi kemarin-kemarin mungkin kalian agak sedikit sakit, lalu mulai sadar akan kesehatan dan banyak mengkonsumsi vitamin. Jadi Virgo di minggu ini sehat walafiat. Oke, kita akan balik lagi di sesi yang terakhir atau sesi yang ketiga setelah yang berikut ini. Halo teman-temannya Furi, balik lagi di sesi ketiga atau sesi terakhir ya Tarot Reading beserta saya, Furi Harun, Cika, dan juga Doll Annette Hampstead yang series boy ya. Keren banget kan bonekanya. Oke, gimana tadi ramalannya? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Mudah-mudahan cukup resonate, dan yang ramalannya kurang bagus, mudah-mudahan kalian bisa sedikit mengantisipasi keadaan supaya tidak bertambah buruk ke depannya ya. Kita akan mulai dengan zodiak Aquarius di sesi yang ketiga. Oke. Kartu percintaan Aquarius di sini ada maut ya. Jadi maut ini mengindikasikan sebuah situasi baru yang akhirnya mematikan situasi lama gitu. Jadi ada beberapa di antara Aquarius yang sudah berkomitmen dengan pasangan untuk sama-sama memaafkan dan juga melupakan masa lalu gitu, serta membuka lembaran baru. Jadi mungkin di antara kalian ya, baik yang sudah menikah ataupun masih berpacaran, kemarin-kemarin kalian sempat ribut, sempat
mungkin ada yang dihianati atau ada yang mengkhianati. Nah, di minggu ini kalian berdua sudah sama-sama berkomitmen untuk melupakan ya, dan juga memaafkan dan memulai lembaran baru. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih harmonis ya, dan juga lebih bahagia. Sementara itu maut ini untuk Aquarius yang masih jomblo mengindikasikan bahwa kalian sudah siap melangkah ke sebuah hubungan yang baru, menggantikan hubungan yang lama. Jadi mantan udah dilupakan, totally kalian sudah move on ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini sih masih belum terlalu bagus ya, karena roda kehidupannya tuh masih muter ke bawah. Tetapi jangan khawatir karena ini adalah sebuah proses. Sebuah proses yang memang kalian harus lalui, kalian harus jalankan sehingga kedepannya insya Allah akan memperoleh kesuksesan karena nggak ada sesuatu yang instan. Untuk masalah kesehatan, kata Cika, ada beberapa di antara kalian Aquarius yang mengalami iritasi kulit. Jadi segeralah kalian atasi dengan obat, salep, atau mungkin pergi ke dokter kulit kalau memang sudah sangat mengganggu iritasinya ya, mengganggu penampilan gitu. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak Sagittarius ya. Oke, kartu percintaan Sagittarius di minggu ini ada pecinta atau the lovers ya. Ada sedikit keributan diakibatkan oleh orang lain. Jadi sebenarnya ada banyak sekali orang yang suka pada julid, dia suka pada kepo di lingkungan Sagittarius ini sehingga kamu sering ribut-ribut karena masalah yang nggak jelas. Coba deh Sagittarius, kalau ada permasalahan atau ada gosip yang muncul, ditanyakan dulu, dikonfirmasi dulu sama pasangan, jangan langsung diterima gitu. Karena bisa jadi itu hanyalah sebuah gosip yang nggak bener gitu. Jangan sampai nanti kamu curiga sama pasangan padahal sebenarnya itu hanya gosip aja ya. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih jomblo di minggu ini kamu juga masih belum ingin memikirkan masalah jodoh atau percintaan karena buat kalian saat ini yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk bisa menabung dan juga meningkatkan taraf kehidupan sehingga kalian bisa bermanfaat untuk keluarga dan juga orang banyak ya. Nah, ini untuk bisnis dan usaha ya. Untuk bisnis dan usaha di sini ada kereta kuda. Jadi ada dua usaha yang sedang kalian jalankan, tetapi di minggu ini ternyata usaha yang satu mandek alias nggak jalan. Jangan patah semangat, mungkin memang sekarang timingnya lagi kurang bagus, tetapi kalau masih ada satu side job yang bisa mengcover kebutuhan, itu kan masih lebih baik ya dibandingkan tidak ada sama sekali. Jadi mungkin ada sedikit kekecewaan, tetapi tetap harus semangat ya. Nggak apa-apa, yang penting yang satu masih jalan. Mungkin memang yang satu lagi belum momennya yang tepat di musim-musim pandemi seperti sekarang ini. Kesehatannya gimana, Cika? Kesehatannya untuk Sagittarius tolong berhenti merokok katanya Cika atau dikurangi. Karena apa? Karena ada beberapa di antara kalian yang menderita batuk-batuk ya, batuk-batuk berdahak gitu. Jadi ya kebanyakan ngerokok. Oke. Kita akan lanjutkan dengan Capricorn. Aduh aku udah capek mami aja katanya. Ya baiklah. Ya, jadi ini ramalan zodiak terakhir, 2 zodiak itu sama Mami Furi ya, karena namanya juga Cika, anak kecil kita nggak bisa paksa, dia bilang dia udah capek, ya udah. Oke, zodiak Capricorn di sini kartu percintaan yang keluar ada menara atau the tower ya. Jadi ada beberapa di antara Capricorn yang lagi bahagia banget karena sudah mendapatkan pasangan yang baru ya, lagi falling in love deh gitu, udah merasakan akhirnya setelah sekian lama being single, diledekin mulu sama temen-temen, lu kapan sih punya pasangan gitu, kok single mulu. Akhirnya di minggu ini sudah happy gitu dengan pasangan yang baru. Mudah-mudahan hubungannya bisa berlanjut ke pernikahan ya. Sementara itu untuk Capricorn yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, ya ini mengindikasikan bahwa di minggu ini ada sebuah kejutan yang sedang dipersiapkan oleh pasangan. Sebenarnya kalian tuh agak-agak curiga gitu ya. Ini kayaknya dia sedang merencanakan sesuatu deh. Tapi kalian juga nggak mau GR gitu. Ah, nggak usah GR deh. Jangan-jangan ini cuman harapanku aja gitu, cuman feelingku aja. Tapi ternyata dia ternyata dia mengabulkan keinginan kalian meskipun mungkin mundur gitu ya, mintanya bulan Agustus gitu baru dia punya uangnya sekarang, tapi buat kalian itu membuat
sangat bahagia karena akhirnya dia memang membuktikan bahwa dia bekerja keras meskipun butuh waktu untuk bisa mewujudkan keinginan kalian ya, perlu dihargai. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada kartu kekuatan. Jadi untuk beberapa Capricorn yang mungkin situasi di pekerjaan, di lingkungan kerjaan lagi nggak enak ya, lagi difitnah sana sini atau lagi banyak mendapatkan kritikan dari atasan, kalian harus ekstra sabar ya, jangan ikut-ikutan emosi karena mungkin di musim pandemi seperti ini juga atasan juga lagi stres gitu. Jadi ya kemana lagi larinya, marahnya kalau bukan ke bawahannya. Jadi harus bersabar dan tetap kerjakan pekerjaan dengan baik meskipun mungkin rada sering diomel-omelin gitu ya. Sementara itu untuk kesehatan, nah hati-hati karena ada beberapa di antara Capricorn yang minggu ini menderita sakit kepala sebelah atau migrain. Mungkin time atau waktu untuk beristirahatnya kurang, terlalu lama main gadget ya, atau mungkin kalian juga kurang mengkonsumsi air putih gitu. Jadi pastikan istirahatnya yang cukup ya. Oke. Zodiak terakhir di minggu ini adalah Pisces dan kartu percintaannya ada pemanggilan. Jadi si Pisces ini sedang berada dalam situasi hubungan percintaan yang kurang begitu nyaman karena kalian terus-terusan ditanya, ayo dong kapan nikah buat yang masih berpacaran. Sementara kalian juga masih mikir ya, aduh nikah, saya sendiri juga masih harus ngumpulin uang dulu, kerjaan juga belum begitu settle, nggak begitu bagus, tapi kalian udah ditanya kapan nikah. Sementara itu untuk yang jomblo juga kapan sih punya pasangan gitu kan. Jadi kan kita nggak mau asal-asalan gitu, tapi risih juga gitu, risih ditanyain terus menerus sama orang tua, sama keluarga. Kamu nggak punya pasangan sih, kok nggak punya gandengan sih, itu ponakanmu udah nikah atau sepupumu aja udah punya pacar. Jadi lagi risih banget gitu ya dengan berbagai macam pertanyaan. Dan ya yang untuk yang sudah menikah juga kalian akan ditanya kapan sih punya anak, atau yang udah punya anak kapan sih kalian punya rumah baru gitu. Jadi ya intinya di dalam minggu ini ada berbagai macam pertanyaan yang sedikit mengganggu perasaan dan juga pikiran kalian. Karena pertanyaan-pertanyaan ini memang diajukan oleh keluarga. Jadi kayaknya kok nggak ada habis-habisnya sih. Kemarin waktu belum nikah nanyanya kapan nikah. Waktu baru nikah nanya kapan punya momongan. Setelah punya momongan kapan sih punya mobil baru, kapan sih punya rumah baru gitu. Nggak apa-apa lah, dijawab aja dengan santai karena namanya manusia, namanya keluarga, normal pasti hal-hal tersebut bakalan ditanyain sama kita ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan ada sang imam. Ya. Jadi ada masalah keuangan yang serius yang sedang Pisces hadapi, tetapi di sisi lain kalian juga mengerti dan tahu bahwa sebenarnya ini karena kalian juga kemarin-kemarin pada saat rezekinya lagi lebih, kayak terlalu belanja seenaknya gitu, shopping seenaknya, kalian juga jarang bersedekah, kayaknya kalian terlalu menikmati gitu kalau punya uang banyak tanpa memikirkan orang-orang lain yang kesusahan. Jadi justru di saat-saat susah seperti ini, kalian malah bersyukur karena akhirnya kalian diingatkan untuk tidak untuk tidak bersikap seperti kemarin-kemarin di saat kalian memang sedang berlebih. Jadi justru di momen seperti ini, banyak sekali Pisces yang akhirnya menjadi mawas diri dan introspeksi diri. Ya, mudah-mudahan ke depannya keadaan kembali stabil, kembali normal, dan kalau kembali stabil, kesalahan-kesalahan yang lalu jangan diulangin lagi supaya rezekinya tetap lancar. Dan untuk kesehatan, ada beberapa di antara Pisces minggu ini menderita berbagai macam sakit ya, flu, batuk gitu, dikarenakan memang mungkin karena sekarang udah mulai musim hujan dan kalian juga kurang menjaga kondisi ya. Boleh sibuk ya, boleh sibuk kerja, tetapi tetap jaga kesehatan dan juga kalau memang sempat berolahraga gitu ya di pagi hari supaya tetap fresh gitu ya. Oke, itu tadi ramalan untuk 12 zodiak di minggu ini. Dan sebelumnya Furi juga minta maaf ya apabila ramalannya kurang resonate, atau kalaupun resonate ini semua hanyalah merupakan sebuah prediksi. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya YouTube channel Furi Harun dan juga isi di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang pengen ditambah dari segmen ramalan zodiak mingguan?
Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih and bye-bye.